Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hello Delvers. Terima kasih kamu udah klik video ini. Ketemu lagi sama aku Tamara Delv. Nah, kali ini aku akan merekomendasikan 5 film mengenai penerbangan yang wajib kalian tonton. Sebenarnya beberapa di antara film ini udah pernah aku bahas, tapi dari Final Report. Tapi bagaimana dengan sisi dari sebuah film? Aku akan bahas untuk kalian. Jadi film pertama yang akan aku rekomendasikan untuk kalian adalah film dengan judul Sully, Miracle on the Hudson. Ini diangkat dari sebuah kisah nyata seorang kapten bernama Chesley Sullenberger. Nah, sang kapten ini harus menyelamatkan penerbangannya dengan mendaratkan pesawat di sungai Hudson setelah sebelumnya mengalami sebuah kejadian yang tidak terduga, bahkan mungkin tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Namun ternyata usaha penyelamatan dari pesawat ini justru berujung tuduhan pada sang kapten dan juga first officer-nya. Yang anehnya, tuduhan ini dilontarkan kepada 2 kru penerbang setelah mereka dapat menyelamatkan pesawat dari kumpulan angsa. Film yang disutradarai oleh Clint Eastwood yang merupakan pria kelahiran tahun 1930 dan mantan aktor asal Amerika ini justru mendapatkan total pendapatan senilai 240 juta US dollar atau setara dengan 3,4 triliun rupiah. Nah, di film ini justru kita juga bisa ikut merasakan bagaimana upaya dari captain dan first officer-nya untuk bisa menyelamatkan penerbangannya dan juga proses evakuasi yang menegangkan. Nah, salah satu kejadian yang tidak biasa adalah ketika NTSB yang biasanya menjadi tim investigasi malah menjadi tim penuntut bagi sang captain. Film yang dirilis tahun 2016 ini mendapatkan kesuksesan bukan hanya karena sutradara dan ceritanya saja, tapi karena salah satu aktor pendukungnya adalah Tom Hanks. Hal yang jarang terjadi ketika sebuah pesawat mengalami insiden karena menabrak sekumpulan angsa. Nah, kalau kalian belum nonton, kalian wajib nonton. Aku nggak kasih spoiler, cuman sedikit bocoran aja. Kalau kalian habis nonton itu, jangan lupa nonton versi final reportnya dari channel Tamara Delv. Nah, film kedua yang akan aku rekomendasikan kepada kalian adalah film The Captain 2019. Film yang berasal dari negeri tirai bambu atau Tiongkok ini berdasar pada insiden Sichuan Airlines 8633. Awalnya, pesawat ini harus terbang dengan rute Chongqing menuju ke Lhasa, tapi ternyata harus merubah rute penerbangannya setelah terjadi sebuah insiden. First officer-nya tiba-tiba saja berada di luar kaca kokpit. Bagaimana seorang captain harus menyelamatkan penerbangannya, terutama menyelamatkan sang first officer yang berada di luar pesawat dalam kondisi yang dingin. Film yang disutradarai oleh Andrew Lau mendapatkan total pendapatan senilai 411 juta US dollar atau setara sekitar 6,6 triliun rupiah. Nah, siapa sebenarnya sosok captain di balik kisah ini? Kamu harus tahu dan kamu harus nonton dulu filmnya. Habis itu kamu nonton juga versi final report yang udah Tamara Delv bawain. Setelah itu kamu cari perbedaannya apa, karena ternyata setelah aku upload video dari Sichuan Airlines 8633 terjadi perdebatan karena katanya tidak sesuai dengan isi filmnya. Ya iya, karena aku bawain versi final report dan sepertinya banyak orang yang sudah terhasut dengan dramatisasi dari film ini. Film ketiga adalah Nirja di tahun 2016. Ini adalah salah satu film yang sangat aku rekomendasikan sama kalian. Ini diangkat dari kisah nyata seorang pramugari Pan Am asal India yang bernama Nirja Banot. Ia menjadi pramugari yang sangat terkenal di dunia, terutama di India setelah upayanya untuk menggagalkan aksi pembajakan di pesawat yang ia tumpangi. Suasana mencekam di dalam pesawat ini terjadi ketika salah seorang penumpang ditembak mati oleh para pembajak setelah beberapa keinginannya tidak diikuti oleh pihak bandara. Apa sebenarnya keinginan dari para pembajak ini hingga para pembajak ini rela untuk menghabisi seluruh nyawa dari para penumpang? Film yang disutradarai oleh Ram Madhvani ini mendapatkan rating 7,6 dari IMDb dan film ini memang benar-benar menegangkan dan juga mengharukan. Nah, ini adalah film yang bakal aku paling rekomendasikan sama kalian, terutama untuk kalian yang udah pernah nonton. Kalian pasti bisa menjelaskan di kolom komentar kan bagaimana film ini tegang, kemudian sedih. Aku aja sampai nangis nontonnya, beneran deh.
Film berikutnya adalah Aftermath yang dirilis tahun 2017. Ini adalah sebuah film yang mengisahkan tentang seorang pria yang menginginkan keadilan untuk keluarganya. Jadi disebut-sebut film ini adalah film yang terinspirasi dari kejadian Uberlingen. Nah, seluruh upaya telah dilakukan oleh pria ini untuk mendapatkan keadilan bagi keluarganya yang meninggal akibat kecelakaan pesawat. Tapi ternyata bukan keadilan yang ia dapatkan, tapi penolakan berkali-kali. Film ini diperankan oleh aktor Arnold Schwarzenegger yang ternyata berhasil membuat para penontonnya ikut merasakan kemarahan, kesedihan, dan juga kekecewaan yang dialami oleh pria di dalam kisah ini. Karena keadilan tak kunjung untuk didapatkan oleh pria ini, maka ia mencari keadilannya sendiri. Tapi bukan keadilan yang ia dapatkan, melainkan hukuman. Film yang disutradarai oleh Elliot Lester ini mampu meraup pendapatan senilai 670.000 US dollar atau setara dengan 1 triliun rupiah. Dan film terakhir yang aku rekomendasikan adalah Flight tahun 2012 yang disebut-sebut terinspirasi dari sejarah penerbangan Alaska Airlines 261. Seorang kapten yang berpengalaman mengalami beberapa kali kejadian mengerikan bertubi-tubi di udara. Nah, dalam pembuatan filmnya sang sutradara terinspirasi oleh penyebab kerusakan pesawat Alaska Airlines yang akhirnya mengalami kecelakaan. Film ini sendiri disutradarai oleh Robert Zemeckis, pria kelahiran 1951 dan asli warga Amerika Serikat. Film yang diperankan oleh Denzel Washington ini meraup pendapatan senilai 161 juta US dollar atau setara dengan 2,5 triliun rupiah. Nah, karena tadi aku membahas mengenai Alaska Airlines 261 dan aku pernah lihat ada beberapa orang yang request gimana kalau misalkan aku akan bahas mengenai Alaska Airlines 261. Komen di bawah sini kalau kalian setuju. Itulah 5 rekomendasi film penerbangan dari channel Tamara Delf. Semoga bermanfaat dan jangan lupa ditonton. Nah, kalau kalian bingung kenapa durasinya kok pendek, sengaja karena sekarang Tamara Delf punya segmen baru, yaitu membahas mengenai hal-hal yang teramazing di dunia. Selain membahas mengenai sejarah penerbangan atau juga info dunia, aku juga akan membahas hal-hal lain yang unik-unik. Kalau misalnya kalian ada ide, boleh komen di bawah sini. Sampai ketemu di episode selanjutnya dan jangan lupa di subscribe, di like, dinyalain lonceng notifikasinya. Dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.